Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hasbi dari kelompok 4 sebagai moderator dan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Marif dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Barli. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Maulana. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana. Saya dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan proyek quality dan cost, atau bisa disebut juga kualitas dan biaya proyek. Kualitas dan biaya proyek mengacu pada total biaya yang diperlukan untuk membawa produk atau layanan ke standar yang ditentukan oleh para profesional manajemen proyek untuk menentukan biaya kualitas, gabungan biaya kesesuaian, dan biaya ketidaksamaan. Di dalam kualitas dan biaya proyek ada triangle proyek. Kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya desain dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya. Proyek yang baik apabila time desain lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih time use dengan time desain merupakan benefitnya. Kemudian triple constraint. 3 faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek, yaitu yang pertama scope atau ruang lingkup, yaitu batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek. Yang kedua time atau waktu adalah pembatas waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwalnya. Yang ketiga cost biaya atau biaya adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek. Kemudian project manajemen. Project cost management. Cost atau biaya adalah salah satu faktor atau komponen utama proyek. Pada intinya, faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, yaitu faktor scope dan faktor time. Secara umum, semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek. Project cost management atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project cost management meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan, memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi, dan desain. Pengertian cost dan project cost management. Cost atau biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Project cost management atau manajemen biaya proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Tahapan biaya manajemen proyek. Terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen proyek, yaitu 1. Perencanaan sumber daya. Menentukan sumber daya pada berapa banyak yang harus digunakan. 2. Cost estimating. Membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. 3. Cost budgeting. Mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. 4. Cost control. Mengendalikan perubahan dana proyek. Baik, saya akan menjelaskan cost estimation tools dan teknik use. Ada beberapa bagian dari bagian tersebut, yaitu analog cost estimates atau top-down estimates. Mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap
mirip dengan proyek lain ya, yang akan dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Bottom-up estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya sehingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Parametric modeling. Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Cost control. Cost control adalah suatu proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam memonitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Pengendalian biaya. Satu proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biasa yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Earned Value Management atau EPM merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. EPM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EPM harus dibuat terlebih dahulu baseline untuk dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui. Istilah-istilah dalam EPM. Planned Value atau PP adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas. Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Schedule variance atau SP, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang Earned Value Management, di mana EPM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Istilah-istilah dalam EPM ada Planned Value atau PP, Actual Cost atau AC, dan Schedule Variance yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang istilah dalam EPM. Selanjutnya adalah ada Earned Value atau EP, adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaannya yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya ada cost variance atau CP, yaitu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Dan selanjutnya ada Cost Performance Index atau CPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Selanjutnya ada Schedule Performance Index atau SPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Dan di sini ada contoh EPM, di mana ada EP atau Earned Value dengan diberi nilai contoh 7.500 dan Planned Value dengan atau PP diberi nilai dengan 10.000 dan Actual Cost atau AC diberi nilai dengan nilai contoh 15.000 dan Cost Variance atau CP yang didapat dari nilai
FP dikurangi AC dengan contoh nilai negatif 7.500 dan schedule variance atau SP yang didapat dari nilai FP dikurangi PP dengan contoh negatif 2.500 dan cost performance index atau CPI yang didapat dari nilai FP dibagi API dengan contoh 50% dan schedule performance index atau SPI didapat dari nilai FP dibagi PP dengan contoh 75%. Yang artinya ada itu angka negatif untuk CP dan SP mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang sudah digunakan atau waktu digunakan lebih panjang daripada yang direncanakan. Dan CPI dan SPI kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Selanjutnya ada contoh cost estimate, di mana dalam contoh cost estimate ini ada project manajemen dengan WBS total 306.297 dari total dengan total 20%. Yang selanjutnya ada hardware dengan WBS total 76.000 dengan total 5% dan software dengan WBS level total yaitu 614.000 dengan total 40% dan testing dengan WBS total 69.000 yaitu dengan persen dari total 5% dan training and support dengan WBS level total itu 202.400 dengan total 13% dan reserves dengan WBS total 253.540 dengan total 17% dan total project cost estimate yaitu 1.521.237. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menjelaskan aktivitas diagram. Aktivitas diagram terbagi menjadi 27. Yang pertama front and start project seperti bulan Januari sampai bulan Desember. Misalkan Januari 4.000, Februari 4.000, PP 8.000%, komplain 100, IP 8.000. Yang kedua analis requirement bulan Januari 6.000, Maret 6.000, PP 12.000, persen komplain 100, IP 12.000. Yang keempat level ERDS bulan Maret 4.000, April 4.000, PP 8.000, 100 8.000. Desain database bulan April genap 6.000, Mei 4.000, PP 10.000, persen komplain 100, IP 10.000. Desain form reports and quiz bulan Mei 8.000, Juni 4.000, PF 12.000, persen komplain 100, IP 12.000. Control work property bulan Juni 4.000, PF 12.000, persen 100, IP 10.000. Tes atau evaluate property 2.000, Juli 6.000, PF 8.000, persen komplain 100 sampai 14.000. Yang selanjutnya analis cost
WINIP. Analis cost benefit adalah metode penghitungan investasi pengembangan teknologi informasi menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi di mana pengguna teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible dan cenderung mudah diukur atau measurable secara kuantitatif. Yang terakhir, analisa cost benefit 2. Biaya implementasi personal komputer RP 100, aplikasi 130, jaringan 76, modem 4, printer dan scanner 5, instalasi 12, jadi totalnya 327. Keuntungan per bulan sama dengan sigma manfaat bulanan dikurangi sigma biaya bulanan. Manfaat per tahun, keuntungan per bulan dikali 12 bulan, manfaat per tahun sigma biaya investasi dikali 100%. S payback, sigma biaya investasi dikurangi manfaat per tahun kali 1 tahun. Biaya bulanan, karyawan 11, pemeliharaan 12, pengembangan aplikasi 9, lain-lain 9. Keuntungan per bulan 54 dikurangi 41 sama dengan 13. Manfaat per tahun 13 kali 12 156. Manfaat bulanan, gaji pegawai, proses kontrol, biaya sewa tempat, biaya lain-lain. ROI 156 per 41 dikali 100% sama dengan 48%. Simple payback 315 dikurangi 156 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun 1 bulan. Catatan jika manfaat per tahunnya tetap. Terima kasih kepada yang sudah mendengar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.